saudara-saudara kita yang sedang berada di Lapas 1 Tangerang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan teman-teman semuanya, ini sebagaimana antum dapatkan informasinya, terbakar dan mereka nggak bisa keluar. Kunci. Karena terkunci. Berarti kebayang ya, mereka teriak, mereka panik, kapasitas yang penuh jadi sekali. 400 tapi 2.500 orang gimana itu? Nah, kebayang kan? Nah, kami dari Cinta Quran Foundation ini keliling dari Aceh sampai Papua. Ya kebayang kan 2.000 orang gitu ya, harus ngaji di satu tempat yang memang kapasitas nggak cukup. Siapa Ustaz? Ada satu napi, ya memang beliau kondisinya di batik lah, muka di batik tato. Batik tato. Dia datang nyamper saya Ustaz, dengan bicara gini, Ustaz, kira-kira saya terima nggak tobatnya? Terus saya kalau jadi Ustaz bisa nggak? Kenyataan sekarang saya info datang ke lapas pasca training, saya datang ke sana, dia udah ngajarin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sahabat Cinta Quran, kita bertemu lagi di rubrik Kata UFK, dan spesial hari ini saya beserta Ummu Sajjad dan sahabat saya, tim kita dari Cinta Quran Foundation Program Indonesia Bisa Baca Quran, Ustadz Zainuddin. Ya, kami semuanya ikut berduka atas wafatnya 43 orang ya, saudara-saudara kita yang sedang berada di Lapas 1 Tangerang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya, dan mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kita semuanya menjadi pelajaran betapa hal-hal yang sifatnya urusan rakyat ini harus lebih diperhatikan dan tidak diremehkan, apalagi ini berkaitan dengan nyawa. Dan alhamdulillah Mi, hari ini kita akan ngobrol langsung dengan koordinator program Indonesia Bisa Baca Quran. Ustadz Zainuddin ini sudah menemani Cinta Quran sejak tahun 2011 ya, menemani dari Aceh sampai Papua, masuk ke pedalaman ya, mengajarkan orang yang belum bisa baca Quran sampai bisa baca Quran. Dan bukan hanya ke pedalaman, tapi ke lapas. Nah, yang jadi obrolan kita adalah beliau ternyata tim Cinta Quran itu sudah pernah ke Lapas 1 Tangerang yang hari ini kebakaran. Dan sudah beberapa kali ke sana, alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang menitikkan air mata karena mereka haru, orang penjara masih saja diantar cahaya. Nah, oleh karena itu coba kita akan ngobrol-ngobrol teman-teman semuanya. Tentu kita ingin tahu lebih dekat ya, apa aktivitas dari program Indonesia Bisa Baca Quran ini. Ustaz Zain, kalau Lapas 1 Tangerang ini memang pernah dikunjungi oleh program Indonesia Bisa Baca Quran? Ya, alhamdulillah sih sejak tahun 2017, 2018, 2019 kita sudah hampir 5 kelas di sana tadi. 5 kelas? 5 kelas. 5 kelas. Satu kelas berapa orang? 25 orang. Kelas 25 orang. Nah, ini sebelum kita ngobrol tentang Lapas Tangerangnya ya, kita mau ngobrol tentang IBBQ di lapas secara umum dulu nih. Sejauh yang pernah Ustadz Zai sama teman-teman di IBBQ jalani ya, bagaimana kondisi lapas-lapas secara umum gitu Kang Zai? Maksudnya apakah mereka mendapatkan sentuhan Islam di dalamnya, kemudian kajian-kajian juga seperti apa di sana, program baca Quran mungkin dan sebagainya, itu gimana di sana Kang Zai? Ya. Kita kembali lagi ke untuk apa sih ada lapas kan gitu ya. Berarti kan ada seorang orang yang bermasalah yang dikumpulkan di lapas tersebut yang harus dibina. Nah, pertanyaannya berapa orang akan membina para napi ini yang begitu banyak, bahkan sampai ada lapas yang overload. Salah satunya lapas kelas 1 Tangerang tadi. Sampai 400%. Seharusnya kan 400 napi yang masuk di dalam ya. Tapi kenyataan isinya itu sampai 2.000 lebih, sampai 400% kan, nggak bisa, kapasitas yang penuh sekali. Jadi 400 tapi 2.500 orang gimana itu? Nah, kebayang kan. Sedangkan petugas-petugasnya, bahkan sempat kami bertemu sama petugas di lapas itu, mereka agak sedikit kewalahan untuk membina. Pasti. Sedangkan napi ini harus dibina dari mulai awalnya salah satunya mungkin nggak bisa baca Quran jadi bisa. Atau memang yang nggak biasa jadi sholat, nggak bisa sholat jadi sholat gitu ya, nggak pernah ngaji jadi ngaji, yang biasa mungkin menjahat gitu ya jadi baik. Nah, itu harus dibina kan. Nah, dengan seperti itu
kondisinya yang memang tidak memungkinkan terbina, maka IBK masuk. Ya. Untuk apa? Untuk membantu yang memang kesulitan baca Quran. Ya, seperti itu sih gambarannya. Nah, kami dari Cinta Quran Foundation ini keliling dari Aceh sampai Papua. Bahkan yang paling jauh pun salah satunya adalah Lapas Papua sama Lapas Tual. Ya, Tual itu jauh juga kan? Ya. Perjalanan Tual itu di Maluku. Maluku Tenggara. Nah, perjalanan sampai sempat tuh kan 20 jam di perjalanan. Ya Allah. Ya karena pesawatnya 20 jam perjalanan. Gimana tuh dari Jakarta terbang ke? Kita Jakarta terbang ke Ambon. Ya. Itu jam 10 malam Jakarta. Nyampe sana tuh subuh. Karena tidak ada pesawat untuk ke Tual, nunggu sampai sore. Ya Allah. Jam 4 sore baru kita terbang lagi. Ada pesawat ke Tual. Karena pesawatnya jarang, karena penduduknya kan sedikit. Ya, jadi kita menunggu. Nah, nunggu itu kemana? Di bandara? Menunggu di bandara, di musola kita tidur. Allah, luar biasa. Ya, tuh teman-teman. Musola kita tidur sama para ustadz di sana untuk yang akan membimbing para warga di Tual, lapas juga di sana. Itu nunggu baru jam 4 sore kita bisa terbang ke Tual. Nyampe jam 9 malam. Padahal dari Bogor itu jam 9 malam juga. Baru 24 jam ya? Iya. Ya gitu. Nah ini salah satu kenapa Giroh kita semangat banget untuk menuntaskan huruf Al-Quran. Salah satunya di lapas-lapas ya. Ya khususnya di lapas kelas 1 Tangerang tadi. Bahkan di sana tuh ada banyak isu sebenarnya. Salah satunya isu umat Islam itu selama ini kalah. Kalah dalam hal apa? Kalah dakwah sebenarnya. Karena banyak orang-orang yang di luar sana itu yang mencoba untuk berdakwah bukan Islam. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin misi-misi mereka ya salah satunya untuk merubah kemusliman ya. Jadi murtad gitu, ada kayak gitu. Maka dari itu IBK untuk menguatkan keimanan supaya para napi ini terbantu. Terbantu apa? Terbantu dalam akidah dan bisa baca Quran sendiri. Seperti itu. Kalau Lapas 1 Tangerang ini satu kelas 25 orang. Gimana waktu itu sebelum kejadian kebakaran ini? Antusias mereka belajar Quran gimana? Wah, pertama kita menawarkan kepada petugas di sana, ya mereka sangat antusias sekali ya, petugas sendiri gitu. Karena mereka awalnya harus membina sendiri gitu ya. Karena ada IBK terbantulah programnya. Untuk apa? Untuk tadi bebas bersyarat atau apa gitu ya, untuk merubah untuk merubah kelakuan baiknya itu gitu. Dengan apa? Mengikuti program IBK tadi. Nah, ketika peserta kita trainingkan, masya Allah, ya mereka baru bertemu dengan metode yang sangat singkat, mudah, menyenangkan, cepat juga gitu ya. Awalnya mungkin diajarkan, ya kebayang kan 2.000 orang gitu ya, harus ngaji di satu tempat yang memang kapasitas nggak cukup. Siapa ustadz yang mengajarkan di situ gitu. Maka dari itu IBK ini efektif sekali dengan cepat, mudah, menyenangkan ini mengubah orang itu cepat gitu loh. Nah, banyak yang nanya tuh Kang Zai, cepatnya itu berapa jam lama sih? Nah, kalau training sendiri itu one day training. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu sudah bisa baca Quran. Bahkan kita tahu sendiri ya, belajar baca Quran berapa lama sih Tad? Kira-kira gitu ya. Ya paling kan kalau kita belajar pakai Iqra, pakai Al-Baghdadi itu sampai berbulan-bulan baru hafal huruf. Nah, metode kita itu 30 menit dia hafal. Jadi hafal huruf. Hafal huruf karena 30 menit. menit. Menyenangkan lagi. Betul, menyenangkan. Bahkan ada games ya, ada gimmick-gimmick yang diberikan oleh para trainer untuk mempermudah supaya nggak terlena tapi fokus gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka tertarik ya, suka ya karena cepat, mudah, menyenangkan ya. Betul. Ya. Bahkan ada satu kisah sampai sekarang tuh masih teringat banget saat saya tuh. Ya bilang nangis terharu ya. Apa coba? Ketika saya ke Cirebon, ada satu napi, ya memang beliau kondisinya di batik lah. Muka di batik itu tato. Batik tato. Dari tangan. Itu mending tangan ke badan. Tapi ini apa? Muka di batik semua, telinga bolong gitu ya. Setelah ketika pas training beres, istirahat jam 12 itu, dia datang nyamperin saya Tad. Dengan bicara gini, Tad, kira-kira saya terima nggak tobatnya? Allah. Ya kan saya jawab gitu ya. Allah. Ya selama antum masih bisa merubah pola hidup antum, awalnya menjauhi Quran, awalnya menjauhi Allah, insya Allah taubat aja taubatan nasuha, insya Allah diterima taubatnya. Terus saya kalau jadi ustadz bisa nggak?
Nah, pertanyaan itu yang saya jadi terenyuh ya. Kalau jadi ustadz bisa nggak? Siapa yang nggak bisa sih bagi Allah untuk merubah orang segitu? Pertanyaannya sekarang antum berubah aja apa? Baca Quran telekin gitu loh, ikutin sampai akhir. Kenyataan sekarang saya info datang ke lapas pasca training, saya datang ke sana, dia udah ngajarin orang. Saya tanya nih kepada petugas lapas tadi, Pak, sekarang dia udah ngajarin. Udah ngajarin. Kemarin masih belajar. Betul. Itu yang saya ya Allah ya, maksudnya terusnya jadi bikin semangat kan. Ya Allah merubah orang merubah lagi gitu. Iya. Itu yang pahala buat kita kan. Dan pahala buat yang berdonasi. Itu donatur tadi. Donatur Alhamdulillah program kan. ini ya. Betul. Nah kalau sepanjang perjalanan ke lapas-lapas ini ada lapas wanita ya. Iya. Nah lapas wanita juga program IBBK seperti apa kita cerita? Nah kita dimasuk di lapas wanita Tangerang. Nah itu memang wanita semua ya. Itu kasus-kasusnya rata-rata kasus narkoba, kasus KDRT lah, orang juga mungkin. Banyak. Iya. Bahkan di sana ada campur juga sih, ada yang Malaysia narkoba begitu ya, dikumpulkan di sana, kita trainingkan juga. Alhamdulillah kemarin tuh di sana ada 350 napi sudah selesai. Sudah kita bantu semua. Makanya kemarin saya minta jadi bisa baca Quran. Kita minta lagi ke petugas lapasnya, gimana kita masuknya? Pak udah habis kuotanya. Alhamdulillah kepada Cinta Quran kami dari lapas wanita sudah selesai karena sudah terbantu semua. Gitu. Kayak gitu. Nah, saya pernah ngelihat waktu itu tayangan Mbak Dewi Sandra kan sempat ikut tuh. Itu lapas mana tuh? Lapas wanita Tangerang. Tangerang juga. Dekat itu ke lapas ini yang kebakaran ini sekarang. Dekat, yang dekat itu. Bukan dekat. Dekat ya. Ini kan khusus untuk laki-laki ya. Oke. Jadi teman-teman bisa kebayang ya. Betul, di Tangerang itu, ada kawasan Tangerang sudah tahu juga. Jadi di daerah itu ada kurang lebih 4 lapas, 5 lapas berdekatan. Lapas pemuda, lapas kelas 1 Tangerang, lapas wanita Tangerang, dan lapas anak. Anak-anak. Lapas anak ya. Nah, anak-anak SMP, SMA itu di lapas anak-anak daerah Tangerang juga sama berdekatan dengan itu. Kasusnya lebih parah lagi bahkan. Dan teman-teman semuanya, ini sebagaimana antum dapatkan informasinya, itu terbakar dan mereka nggak bisa keluar. Karena terkunci. Berarti kebayang ya, mereka teriak, mereka panik, mereka terbakar di dalam, terbakar hidup-hidup. Masya Allah. Dan jumlahnya sampai kita buat vlog ini 43 orang meninggal dunia. Innalillahi. Ya, bayangkan gimana perasaannya. Saya sih berdoa, berharap ya, Ustadz Zai ya, mudah-mudahan pada saat terkunci itu mereka sebut Allahu Akbar, mungkin begitu. Nah mungkin mereka seperti itulah yang menghapuskan dosa-dosa mereka. Amin, ya, amin. Memasukkan mereka ke dalam surga sampai mungkin di akhir itu mereka sempat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara kita belum tentu Kang Zai. Nah itu. Belum tentu. Ya kan? Makanya yang naik pesawat itu meledak. Mungkin sebelum meledak itu pilot udah bilang pesawat kita akan meledak, mereka sempat nih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, masih sempat. Kita kan belum tentu. Banyak. Saya 18 kali mentalkin orang meninggal. Yang berhasil ngucap lengkap cuma 4 orang. Dari 18 yang kita talkin ya. Iya. Nggak mudah, Mi. Ya, jadi teman-teman semuanya ini pelajaran ya buat kita semuanya. Nah, kemudian dari lapas-lapas yang sudah didatangin oleh program Indonesia Bisa Baca Quran, selain kisah orang yang sudah bisa belajar dan mengajarkan lagi, ada nggak kisah-kisah lain yang bagi antum di program IBBK Indonesia Bisa Baca Quran tuh menginspirasi atau menyedihkan kondisi mereka di dalam gitu? Iya, salah satunya di lapas-lapas kan kita tuh ada lapas, ada rutan. Nah, apa bedanya ya? Kalau rutan itu yang nunggu sidang. Nah, dia ditangkap, kemudian sama polisi ya, tangkap dibawa ke rutan untuk menunggu proses sidang. Nah, dari situ selesai baru sidangnya pemutusan vonis baru dipindahkan ke lapas. Nah, yang saya baru tahu juga ya di lapas itu masih ada lokasi tempat gitu ya, untuk orang-orang biar jerak. Ternyata ada juga gitu ya. Ada ruangan tikus lah di 1 meter kali 1 meter ya. Nah, satu sisi di lapas sendiri ketika kita mentrainingkan baca Quran, ya mereka sangat antusias, benar-benar sangat antusias itu loh.
biasa nggak pernah ketemu metode ini, yang mereka geluti adalah kejahatan mungkin ya. Ya itulah yang menjadikan IBBQ akan terus bertahan untuk terus membina para napi ini supaya ketika keluar bila perlu jadi ustadz, mengajarkan kepada orang lain. Seperti itu. Iya, kita sih berharap ya, sebenarnya nggak ada orang masuk penjara. Ya. Dan dalam Islam itu kan penjara ada, tetapi optionnya tergantung kriminalitasnya, Mi. Ya, kalau dia mencuri, dia bukan di penjara, tapi dipotong tangannya. Ya, tangan yang pertama kanan. Jadi kalau mencuri, ya tangan kanan. Mencuri yang kedua, kaki kiri. Mencuri yang ketiga, tangan kiri. Mencuri yang keempat, tangan kaki kanan. Dan itu di atas 1/4 dinar. Jadi hanya sekitar 800.000 rupiah mencuri ke atas itu, mencuri handphone saya misalnya nih. Udah, benar, bukti ada, saksi ada, ceprok, putus. Jadi nggak akan ada masuk penjara. Ya kan? Nah, kalau sekarang kan wajar penjara penuh 400%. Lah iya, karena hukum syariahnya nggak ditegakkan. Betul, betul. Ya kan? Orang merampok, hukumannya apa? Atau membunuh misalnya. Membunuh dalam Islam bukan penjara. Bunuh balas bunuh. Walakum fi qisasun hayatun ya ulil albab. Ya kan? Jadi orang bunuh dibalas bunuh. Ada algojo, pedangnya panjang banget, ya misalnya Ustaz Zainuddin pakai kain hitam ditutup kepalanya. Nanti ahli keluarga korban ditanya, "Gimana? Ini keluarga korban mau nih dibayar denda. Mau nggak 100 ekor unta atau setara dengan 3 miliar?" Keluarga korban mau nyerahin duit. Mau nggak keluarga yang dibunuh? Sanggup nggak? Mau nggak? Maka kemudian keluarga korban bilang, nggak, kami nggak mau. Tetap pengen. Melangkah lagi nih ke langkah kedua, dimaafin nggak? Karena kata Nabi, dimaafkan, berikan maaf. Karena itu yang lebih mulia. Kalau dimaafkan, nggak jadi nih algojo. Kemudian apa kata keluarga korban? Nggak kami maafkan. Udah langkah ketiga langsung, jelas, putus lehernya. Putus langsung. Nah, jadi nggak ada penjara untuk pembunuhan. Apalagi perzinahan. Perzinahan kalau dalam kondisi sekarang, suka sama suka itu boleh. Yang penting suka sama suka, nggak ketahuan. Ya kan? Tapi kalau dalam Islam, ada bukti, ada saksi, ya kan? Ada pengakuan, ada tanda-tanda yang lainnya, silahkan. Dan dicek beneran itu ada. Laki-laki yang belum nikah, dicambuk. 100 kali cambuk. Jeger, perempuan dan laki-laki. Bayangkan, kalau dia sudah menikah atau pernah menikah, digali lubang, dimasukkan, tinggal kepalanya dilempar batu sampai mati. Dirajam. Dan ini hukum Allah, nggak main-main. Jadi nggak dimasukin. Jadi nggak penjara. Atau malah kayak sekarang dibebasin. Ya, kalau sekarang dibebasin. Dan udah bebas gitu ya, pedofil lagi gitu, disambut. Mbak pahlawan. Padahal pedofil kasusnya kan kasus pedofil itu. Iya. Disambut kayak pahlawan, wah senang banget. Kok kita lupa gitu ya. Ini tuh pernah menghinakan anak-anak. Dan ini dia penyakitnya berbahaya loh. Dia bisa nular lagi dan dia akan melakukan lagi. Kalau dalam Islam, liwat ya itu hukumannya berat nih. Kalau dia homoseksual, bukan penjara. Ingat, nggak semua penjara dalam Islam. Gimana? Dilempar dari gedung yang tinggi dengan posisi terbalik. Jadi kepala di bawah, kaki di atas, dilempar dari gedung yang tinggi. Bukan penjara. Jadi kalau dalam Islam, penjara itu ada biasanya hukum-hukum yang sifatnya takzir. Ya, takzir itu dia bukan had, bukan hukuman tetap dari batasan Allah, atau bukan yang sifatnya kisos, bukan. Tapi hukum-hukum yang sifatnya administratif. Gak pakai SIM, gak pakai helm, gak pakai jilbab keluar rumah. Ya, orang murtad nggak main-main tuh ya, keluar masuk agama, sebentar Buddha, masuk Islam lagi, keluar nikah sama Kristen, jadi pindah Kristen lagi. Itu man baddala dinahu faktuluhu, dibunuh. 3 hari diperingatkan, nggak bunuh. Jadi nggak main-main. Jadi nggak ada itu penjara penuh. Jadi kenapa penjara sekarang penuh? Ya karena syariah nggak diterapkan. Yang kedua, masyarakat nggak jerah. Ya kan, antum bilang tadi, di penjara, di ruangan dikasih makan, sholat dibereskan, mau ngajar Quran tinggal manggil IBBQ dari luar. Ya kan? Nggak ngasih efek jerak. Nggak ada efek jerak. Tapi kalau dalam Islam kan potong tangannya. Mi pernah ngeliat ini ya, sop buntut. Itu kan rapi motongnya. Betul. Nah, motongnya itu ternyata dimasukin alat. Itu alat potongnya itu kayak pisau tajam begitu. Ceras, putus langsung. Dan itu rapi. Umi kebayang ya, kalau dia tangan kanan, pada saat dia wali nikah, dia memegang walinya itu kan tangannya nggak ada.
Malu. Aku nikahkan, malu lah. Malu. Berarti kan pas akad nikah disorot orang, "Mak, pernah nyuri nih." Iya. Maling nih. Nandainnya gampang. Atau kalau dia laki-laki pernah berzina sebelum dia nikah, begitu dia nikah, malam pertama dipegang sama istrinya. "Bang, kok ada cambukan?" Iya. Tahuan ya. Pernah berzina. Iya, gampang Malu. juga Makanya hukum Allah yang paling baik dah. Jadi teman-teman semuanya, program IBBQ ini ya, program yang menghantar hidayah. Supaya apa? Punya kesadaran, lapasnya sadar. Ya. Negeri ini juga sadar, dan yang paling penting apa? Umat ini cepat sadar bahwa kuncinya di Quran semua. Ya kan? Kenapa kriminalitas meningkat? Karena mengabaikan Quran kan? Iya. Nah, jadi program IBBQ ini keren banget teman-teman semuanya ya. Jadi masuk ke lapas-lapas penjara, Masya Allah, di Cirebon. Mana lagi yang sudah pernah? Lumajang, Papua, Kediri, Maluku, Kediri, Masya Allah. Terus Palembang, terus Gunung Sindur. Tadi Tual udah, Gunung Sindur. Iya. Terus Tangerang apalagi. Banten hampir 11 kewilayahan itu sudah semua. Kita bekerja sama dengan Kanwil. Jadi Kanwil ini yang memang membawahi daerah-daerah Banten atau Jawa Barat. Ustadz Z, itu kan untuk bisa antum terbang ke Tual, terbang ke Papua, terbang ke Aceh itu kan butuh biaya. Betul. Selama ini program IBBQ biayanya gimana? Nah ini operasionalnya gitu supaya bisa nganterin hidayah. Ya, makanya ini adalah wasilah para donatur yang alhamdulillah ya membantu program IBBQ ini dalam kelancaran operasional dan lain-lain. Alhamdulillah. Makanya kita doakan untuk para donatur yang sudah membantu di Cinta Quran Foundation yang mengamanahkan untuk membantu saudara kita yang kesulitan baca Quran. Ya. Nah, itu kan akan menjadi pahala yang luar biasa. Amin ya Allah. Betul ya. Sejauh ini Kang Zai sudah berapa puluh ribu yang alumni alumni dari Indonesia bisa baca Quran? Dari tahun 2011 lebih kita sudah membantu hampir 80.000. 80.000. Masya Allah. Tapi tunggu dulu. Belum banyak itu. Berapa orang yang nggak bisa baca Quran di? Yang nggak bisa baca Quran menurut survei Susenas 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Ginilah taruhlah 100 juta. 100 juta. 80.000 baru yang kita bantu bebaskan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita punya uang 80.000, tapi kita pegang uang 100 juta. 80.000-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, jadi teman-teman semuanya PR kita masih banyak. Betul. Ayo teman-teman semuanya kita bergandengan tangan, kita bahu-membahu. Cinta Quran nggak mungkin berjuang sendiri. Karena PR banyak banget. 100 juta, setengah penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran. Ya, bukan hanya di lapas ya. Betul. Ustadz ya, ternyata Ustadz juga pernah ke Aceh kan ya? Aceh. Mengagetkan ya, ternyata Aceh, Serambi, Mekah. Betul. Masyarakatnya nggak bisa baca Quran juga banyak ya. Jadi teman-teman semuanya 100 juta loh rakyat Indonesia itu BPS. Kalau menurut survei dari dari PT IKI, ya perguruan tinggi ilmu Quran 74%. Oh, lebih banyak. Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi, 74% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Mungkin itu ayah kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu anak kita, nggak bisa baca loh ya. Jadi teman-teman semuanya ini prihatin banget. Bayangkan kalau Nabi ada, Nabi akan menangis melihat kita. Kok kita bisa ya belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Korea, tapi nggak pernah mau belajar baca Quran. Gratis lagi Ustaz ya? Betul, gratis. Gratis loh. Kok bisa gratis? Dananya dari antum. Kok bisa gratis? Kan pakai pesawat terbang, kan dari antum. Ya kan? Tapi kan ada dananya, kalau ada programnya, kan ada mitra lokal daerah, kan mitranya antum. Jadi makanya disinilah kerjasama antara mitra, lapang, tim Cinta Quran, program IBBQ, dan juga para donatur. Jadi saling membantu di sini. Ya teman-teman semuanya, yuk jangan ada terulang lagi kasus-kasus semisal yang ada di penjara, baik lapas Tangerang maupun yang lainnya ya Ustadz Z. Dan ada rencana terdekat ini di 2021 sampai Desember rencananya akan seperti apa Ustadz Z? Kita akan lebih mendekatkan programnya. Di pandemi apalagi nih? Kalau kita kan sudah merubah konsep kan. Selama pandemi ini kita nggak berhenti. Walaupun kemarin jadi pandemi juga nggak berhenti kan? Jalan, tetap online. Tetap online. Masya Jadi Allah. Ketika tahun 2020 awal kita masih offline kan ya. Ketika pertengahan itu bulan Mei, kalau nggak salah Maret atau Mei itu
baru kita merubah konsep supaya tetap kita membantu umat supaya gak jauh dari Quran. Apa? Jadi pandemi nggak online. bikin juga berhenti Betul. ya. Bahkan kita sudah menyediakan studio yang memang kita untuk membantu studio dari Cinta Quran. Jadi peserta itu bisa langsung ikut di Zoom, bahkan bisa sistemnya semi offline. Nah, semi offline itu mereka dikumpulkan satu lokasi yang memang ke daerah hijau ya, nggak terdampak COVID, bisa jadi itu aman. Kita bekerja sama-sama kepala desa, sama kelurahan kita untuk mengumpulkan masyarakat yang pengen baca Quran, dikumpulkan di situ dalam bentuk Zoom. Nah, cuma kayak nonton, tapi nggak nonton sebenarnya, aktif juga gitu loh. Seperti itu. Alhamdulillah jalan. Targetan 2021 insya Allah kita kurang lebih 1000 kelas ya. 1000 kelas insya Allah. 1000 kali 25 orang. Berarti 25.000 orang. Betul. Di 2021. Masya Allah. Tapi ingat, bukan hanya sekedar BBK aja, tapi ada pembinaan, Ustaz. Ini. Nah, jadi ini menarik nih. Kalau selama ini memang kita berjalan bebasin itu udah selesai gitu ya, pulang. Kalau sekarang enggak. Kita akan membina selama 40 kali pertemuan. Masya Allah. Konsepnya apa? Pertama, kita review materi yang sudah ikut training baca Quran. Salah satu alumni IBBK tadi. Peserta kita kumpulkan seminggu sekali. Untuk apa? Untuk mereview materi dan kajian keislaman. Allah. Siapa yang menyelesaikan itu? Ya tadi kita punya mitra yang memang kita Ustadz lokal yang kita berikan suatu review materinya dulu ya, baik keislaman, kemudian materi-materi yang sudah kita siapkan untuk mengaplikasikan di pembinaan itu sendiri. Seperti itu. Jadi peserta ini bukan hanya sekedar baca Quran, tapi mereka akidah terkuatkan juga gitu loh. Jadi Indonesia bisa baca Quran plus pembinaan. Betul. Jadi kalau dulu konsepnya habis membebaskan buta aksara Quran bisa baca pulang. Kalau sekarang memang orangnya pulang, trenernya pulang ke Jakarta, tapi mitra lokalnya membina 40 materi. Betul. Jadi diharapkan bukan cuma bisa baca, tapi memahami, mengamalkan. Betul. Mengaplikasikan, mengajarkan dulu berarti. Keren banget ini kesempatan amal soleh buat teman-teman. Jadi, beneran. dibantu dijaga, tetap istiqomahnya. Betul. Itu dia. Dan saya ada lihat ya, ada di program di Instagram itu IBBK ID. Teman-teman coba lihat di sana. Sekarang tuh bukan hanya program pembinaan aja, Ustaz Zai. Ternyata mereka juga dibekali Qurannya. Betul. Kemudian disantuni juga ada dana zakat. Betul. Dikasih juga sembako. Jadi lengkap ya. Nikmatnya. Belajar baca Quran kok dikasih sembako, dikasih zakat, dikasih Masya Allah. Bahkan dikasih beras juga ya. Nah, kalau kata Ustadz Lukman itu cinta Quran ke atas, tapi ada satu yang ke bawah lupa, lapar tadi. Ya udah, kita pulang kasih beras juga gitu ya. Insya Allah kita akan usahakan aja, tapi nggak dikenyangkan. Nggak bisa dikenyangkan aja tapi nggak diurusin bisa baca Qurannya gimana ya, disinilah kita penting membangun sinergi teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, ini kesempatan ladang amal. Ada 100 juta lagi rakyat Indonesia yang belum bisa baca Quran. Dan teman-teman bisa berkontribusi melalui rekening yang ada di link deskripsi atau link di bawah ini ya. Silahkan langsung ya teman-teman ya, agar kita bisa membebaskan buta aksara Quran lebih banyak lagi. Dan bukan hanya kita yang akan mendapatkannya, anak-anak keturunan kita pun mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma. Karena Quran adalah kunci kemuliaan. Ya, Quran adalah kunci ketinggian derajat kita di hadapan Allah. Maka sahabat semuanya, yuk bareng-bareng ya berjuang. Mau yang ngasih Quran boleh, yang mau ngasih sejadah boleh, mau ngasih dana lebih boleh, ya. Mau jadi mitra lapang juga silahkan. Kunjungi websitenya juga Indonesia Berquran, dan juga bisa teman-teman kunjungi Instagramnya @ibbkid ya. Teman-teman semuanya, Ustaz Zai, jazakallah khairan Ustaz. Afwan. Mudah-mudahan bisa sehat terus. Amin. Dan bisa menemani program Indonesia Bisa Baca Quran yang dikelola oleh Cinta Quran Foundation, yang saya langsung adalah Dewan Pembinanya. Dan teman-teman semuanya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Itu Mi, insya Allah kita tunggu banget support dan dukungan dari sahabat Cinta Quran semuanya untuk program IBBK dan juga untuk semua program-program Cinta Quran Foundation yang lain ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Amin. Kepada keluarga korban, kami ikut berduka dan kami mendoakan mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran, keikhlasan, dan mereka semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allah. Terima kasih. Ketemu lagi di Kata WFK edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.